Perkenalkan, nama saya Isabella, ibu dari anak Axel Sahih Gunadja, umur 2 tahun 1 bulan dengan diagnosa atresia biliar dari Purwokerto. Saya Saifuddin, ayah dari Axel Sahih Gunadja, diagnosa atresia biliar dari Purwokerto, Banyumas. Axel awal mulanya emang dari bawaan lahir, jadi kalau kita sih lihatnya dari umur 2 bulan, cuman kita kan pemeriksaannya dari umur 4 bulan karena ruam parah. Terus awalnya dia kuning, perutnya makin membesar, terus BAB-nya warnanya putih pucat kayak gitu. Terus kitanya langsung ke klinik buat pemeriksaan ke dokter. Habis itu kita ketemu di rumah sakit sama dokter, cek lab dan USG. Ternyata dia diagnosanya kolestesis. Jadi awal mulanya tuh kolestesis atau sumbatan empedu. Cuman karena udah 4 bulan, jadi dia nggak bisa untuk operasi kasai. Karena operasi kasai kan cuma sampai umur 3 bulan. Jadi karena udah terlambat pengobatan, akhirnya makin kesini makin memperburuk fungsi hatinya. Jadi udah sampai gejala atresia biliar. Yang pasti sih perasaannya sedih, karena aku pas hamil perasaan nggak pernah kenapa-kenapa. Terus aku kayak, aku dosa apa sampai anakku tuh sakit kayak gini, kenapa nggak ke aku aja gitu loh, kadang mikirnya kayak gitu. Yang pasti sedih ya Mbak, pas awal dokter bilang anak saya kena penyakit tersebut, dengan jalan terakhirnya juga harus dioperasi, biaya juga nggak sedikit. Kita dengar juga udah down duluan ini. Untuk saat ini sih baru dari obat ya untuk penurunan bilirubin. Tapi kalau sewaktu masih di Jawa di Purwokerto itu dia baru terapi CMV, karena kan dia juga ada virus CMV. Jadi dia baru terapi CMV sih, paling sama transfusi darah. Kalau HB-nya, kalau lagi drop kan biasanya HB-nya turun, jadi seringnya transfusi darah aja sih. Untuk saya sendiri, saya ibu rumah tangga. Kalau untuk ayahnya kurir galon, jadi ngantar-ngantar galon gitu ke orang-orang. Penghasilan ayahnya itu 1 minggu 270.000, itu 1 minggu. Pertama pasti biaya, terus ya waktu di rumah sakit sih yang seringnya kita biaya hidup di rumah sakitnya loh, karena untuk pasiennya emang dari BPJS, tapi kan untuk ayah ibunya kalau terapi kan sampai 17 hari sampai 15 hari, terus anaknya kalau pulang baru 2 minggu apa 1 minggu udah masuk rumah sakit lagi karena drop. Dulu seringnya kayak gitu, jadi kita udah banyak banget hutang, terus mahar dan lain-lain juga saya jual buat pengobatannya si Axel. Terus untuk biaya yang paling kita butuhkan banget itu biaya operasinya, karena butuh sampai 60 sampai 100 juta gitu. Itu kita ikhtiar sih nyampe sini, mudah-mudahan bisa sampai ke tahap operasi dan bisa ngebiayain kayak gitu loh. BPJS saya punya lengkap, satu keluarga saya punya, cuman untuk biaya Axel sendiri itu nggak cukup dari BPJS. BPJS itu cuman mengcover operasi sama di rumah sakitnya aja, tapi kayak obat itu ada beberapa yang harus kita tebus dari nggak dari rumah sakit, jadi kita harus tebus di apotek, paling dikasih resep aja. Terus kayak biaya untuk cangkok hatinya itu, cangkok hati untuk labibnya itu operasinya di cover BPJS, tapi untuk yang mendonorkan itu nggak di cover BPJS. Biayanya itu bisa sampai minimal banget itu 60 juta. Kalau ada yang mendonor itu ternyata ada sakit yang harus disembuhkan, itu bisa mencapai 100 juta. Jadi tergantung sama kesehatan pendonornya. Dukanya itu kalau lagi drop, jadi anak AB itu misalnya pagi-pagi tuh lagi ceria banget, pokoknya makan apa aja masuk lah, terus seneng gitu lah, pokoknya lagi mainan, itu sorenya bisa tiba-tiba drop. Itu anak AB, jadi kita nggak bisa memprediksi loh anaknya tuh tiba-tiba gimana tuh, kita harus bener-bener mantau anak kita. Terus pernah suatu kejadian lah, pernah anakku itu
tiba-tiba muntah. Pertama kali anakku muntah di umur 8 bulan. Anakku muntah, terus BAB-nya tuh yang bener-bener cair, sampai anak AB kan perutnya gede, itu sampai perutnya tuh bener-bener kempes. Kalau sukanya sih alhamdulillah, kalau anakku tuh misal hari ini drop, besoknya tuh tiba-tiba ceria terus terus nggak pernah drop lagi, tuh bener-bener seneng banget lah. Alhamdulillah ini setahun ini anakku alhamdulillah kuat banget. Setahun ini setelah drop yang kemarin itu pas umur 8 bulan mau jalan ke 9 bulan, sampai hari ini anakku nggak sampai drop yang bener-bener parah kayak gitulah. Alhamdulillah banget. Itu yang bikin aku tuh bangga sama anakku loh. Anakku tuh kuat banget loh. Suka dukanya ya, sukanya kalau melihat anak lagi ceria gitu kan, nggak kayak semangat lagi kitanya gitu. Mendukanya kalau dia lagi nggak tahu apa yang dia rasa, nangis kayak gitu, kitanya juga bingung, ditanya juga belum ngerti yang masih anak-anak gitu. Karena beberapa teman-teman itu udah pada sehat sampai umur 4 tahun, 5 tahun. Aku kayak ngelihatnya tuh, ya Allah, anakku masa nggak bisa gitu loh. Sementara anak dia juga bisa loh, masa anakku nggak bisa. Jadi aku termotivasinya tuh di situ loh. Anakku masa nggak bisa gitu loh. Harusnya anakku juga bisa dong. Apalagi anakku kelihatannya kuat lah, insya Allah kuat lah, anakku pasti bisa kayak mereka gitu. Aku termotivasinya justru sama teman-teman yang udah transplantasi hati. Endingnya itu seneng loh, anaknya sembuh, bisa sampai umur 4 tahun, bisa sampai umur 7 tahun, bener-bener sembuh gitu. Jadi aku termotivasi di situ. Untuk saat ini paling dibutuhkan sekali itu sebenarnya untuk biaya operasi untuk resipiennya, untuk yang pendonornya sih. Jadi kita butuh biaya untuk screening kesehatan pendonor yang untuk Axel, itu yang paling banget dibutuhkan, karena nggak sedikit untuk biayanya. Untuk biaya kayak yang dibutuhkan sehari-hari sih paling susu sama pampers, karena susu kan dia juga susunya ya lumayan mahal, nggak lumayan sih, emang mahal ya, susu Peptamen kan mahal gitu. Itu paling kebutuhan itu aja sih. Saya tahu dari teman seperjuangannya Axel, terus dikasih nomor mamanya Aidan, terus diperkenalkan ke Ibu Nara. Yang pasti sih yang saya rasakan senang, karena banyak banget ketemu sama teman-teman di sini, udah kayak keluarga sendiri, terus yang saling support, saling menyemangati. Harapan saya untuk sahabat Ayah Sarah, mudah-mudahan semakin berkah ya, karena udah ngebantu banyak orang yang bener-bener butuh banget bantuan, apalagi untuk Ayah Sarah sendiri ya. Untuk kita pasti doanya yang terbaik buat Ayah Sarah. Terus mudah-mudahan rumah singgah ini tuh makin gede, karena banyak banget di luar sana yang bener-bener membutuhkan rumah singgah kayak gini, apalagi yang bener-bener ngebantu banget lah. Ayah Sarah kan bener-bener ngebantu banget, dan semoga donatur untuk sahabat Ayah Sarah tuh makin banyak, terus makin peduli banget lah untuk rumah singgah Ayah Sarah, karena di sini tuh banyak banget yang ngebutuhin dari donatur di luar sana. Terus mudah-mudahan untuk donatur ke Axel dan ke teman-teman juga banyak yang peduli. Harapan yang pasti kedepannya tuh Axel yang pasti sembuh, terus bisa sukses sampai ke meja operasi. Itu harapan saya yang sangat besar, karena untuk ke meja operasi transplantasi hati itu sangat-sangat katanya antri, terus pasti banyak banget lika-likunya. Terus ya harapannya sih Axel tetap stabil sampai nanti ke jenjang operasi. Itu harapan saya sih. Harapan yang pasti sembuh, hilang penyakitnya, bisa normal kayak anak-anak yang lain.